Oke, di video kali ini kita bakal jelasin cara penggunaan AutoCAD Magic Tools untuk khusus pada kategori dimensi dan anotasi. Jadi di plugin AutoCAD Magic Tools itu ada beberapa kategori ya, ada dimensi dan anotasi, ada komponen bangunan, ada blok dan lain sebagainya macamnya. Jadi di video kali ini kita khusus membahas untuk kategori dimensi dan anotasi. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini udah ada shortcutnya ya, A1 sampai A20 ini. Nah, jadi kita mungkin langsung start dari A1 dulu ya. Nah, jadi A1 ini adalah fungsi shortcutnya untuk membuat notasi judul gambar. Nah, untuk notasi judul gambar itu yang seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau biasanya itu kita copy-copy kayak gini ya, copy-copy secara manual, terus kita ganti namanya gitu. Nah, kalau di plugin AutoCAD Magic Tools, itu kita cukup gunain shortcut A1 ya. Nah, jadi kita ketikkan A1, enter. Terus di sini kalian bisa pilih judul gambarnya ya. Misalkan judul gambar 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya macamnya gitu. Terus kalian juga bisa masukin skalanya. Jadi misalkan saya pilih di sini judul gambar 3, input skalanya saya masukin 1:50. Nomor gambar misalkan 03. Terus kode gambar E103 misalkan kayak gini ya. Kita pilih terus kita masukin di sini. Nah, misalkan ada garis yang belum maju seperti ini, kalian bisa tarik aja seperti ini. Nah, terus pertanyaannya, gimana cara kita memodifikasi untuk A1 tersebut gitu. Nah, bagaimana cara kita modifikasi judul gambar ini. Jadi untuk memodifikasinya, kalian bisa ke bagian teks di sini ya, yang kalian dapetin. Jadi file extensionnya itu a1.txt. Ini jangan pernah kalian rubah untuk namanya ya, A1, A2, A3, A5 ini jangan pernah kalian rubah karena itu akan berpengaruh ke filenya nanti gitu. Jadi gak bakal bisa kebaca. Jadi kalian bisa rubah di sini. Sebagai contoh saya kasih denah lantai 1, terus denah lantai 2 misalnya ya, denah lantai 2, terus tampak depan atau tampak samping di sini, dan misalkan tampak belakang, potongan A dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi kalian bisa lengkapin keterangannya ini melalui A1 di sini ya. Nah, file a1.txt ini kalian bisa lengkapin di sini. Terus kalau udah kalian save aja file, terus save, baru close aja di sini. Sekarang kita buka lagi di sini. Ini saya coba hapus. Nah, saya coba ketikkan A1 lagi, enter. Nah, dia bakal langsung muncul pilih denah yang udah list yang udah kalian buat tadi gitu. Misalkan kalian pilih potongan A, terus di sini saya masukin 1:125 misalkan ya. Terus nomor gambarnya 05 misalkan, misalkan RS-nya 5.01. Ini titik 03 misalkan ya. Terus kita pilih, terus kita taruh di sini. Nah, dia bakal otomatis ngebuat rotasi judul gambar gitu. Jadi teman-teman gak perlu lagi ngetik secara manual. Jadi teman-teman bisa ketik secara di bagian txt ini ya. Jadi semakin lengkap di file ini, kalian bakal semakin dimudahkan gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk pembuatan notasi judul gambar. Terus yang kedua itu adalah notasi keterangan ruang. Untuk notasi keterangan ruang itu kita shortcutnya adalah A2. A2 enter. Terus di sini ada ruangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan saya pilih ruangan 4. Terus elevasinya di sini misalkan 0,00 juga di sini ya. Saya select, saya taruh di sini. Nah, dia bakal muncul di sini, teman-teman. Ini sama juga seperti A1. Jadi kalian bisa ubah filenya di sini. Di A2 ini misalkan ini adalah kamar tidur, terus misalkan kamar mandi misalkan ya, kamar mandi, terus misalkan ruang keluarga, terus misalkan dapur, teras, misalkan kamar utama mungkin ya. Nah, jadi semakin detail dan semakin lengkap, kalian bakalan semakin dimudahkan gitu. Ini kita ke file terus save. Terus kita close aja di sini. Nah, kita masukin shortcut A2. Kita hapus dulu, kita A2 enter. Nah, kalian bisa pilih di sini ya. Nah, ruang keluarga misalkan, terus FFL-nya misalkan kita plus 0,30 misalkan, kita select. Nah, kalian bisa taruh di sini gitu. Ini adalah fungsi shortcut A2 untuk membuat notasi keterangan ruang. Oke, selanjutnya kita contohkan untuk shortcut A3. A3 ini adalah notasi keterangan balok. Jadi untuk notasi keterangan balok ini kita ketikkan A3. Tapi sebelum saya ketikkan shortcut A3, saya mau bikin sebagai sampel as denah dulu ya.
Jadi misalkan sampelnya seperti ini, explode, terus saya mirror ke bawah. Oke, nah jadi untuk garisnya ini kan untuk notasi keterangan balok ya. Jadi kita bikinnya itu dari gambar as ini teman-teman. Nah, jadi garis asnya ini harus terpecah satu-satu kayak gini ya. Nah, terus kita ketikkan shortcut A3, enter. Nah, kita bisa pilih di sini keterangan balok, misalkan user input di sini ya, keterangan balok. Kita oke. Kita seleksi aja terus kita enter, dia bakal memberikan notasi keterangan balok di sini. Nah, untuk keterangannya ini teman-teman bisa edit dan modifikasi seperti shortcut sebelumnya. Jadi di A3.txt ini teman-teman bisa kasih keterangannya, misalkan keterangan balok di sini itu saya kasih misalkan balok 15 per 20, terus misalkan balok 20 per 30, terus misalkan balok 20 per 40 gitu ya. Nah, misalkan fondasi di sini, misalkan fondasi batu kali. Nah, fondasi batu kali tipe 2 misalkan ya, tipe 2, dan di sini adalah tipe 1. Nah, terus kalau udah dimodifikasi, teman-teman bisa file terus save. Nah, ini teman-teman juga bisa tambahin ya. Misalkan teman-teman mau keterangan apa gitu ya. Misalkan di project teman-teman ada keterangan X gitu ya. Teman-teman bisa definition sendiri. Teman-teman bisa ubah di sini gitu. Misalkan di sini saya coba hapus ini A, B gini. Terus kita ke file, terus kita save. Ini close aja, terus kita masuk ke cat-nya lagi. Terus kita masukin shortcut A3, enter. Di sini saya masukin balok 20-30 misalkan ya. Terus saya oke, saya seleksi di sini, saya ketik enter. Nah, dia bakal langsung muncul notasi untuk keterangan balok di sini. Nah, itu adalah shortcut untuk A3 ya. Sekarang kita contohin untuk shortcut A4. A4 ini adalah notasi finishing dinding. Sekarang kita masukin shortcutnya A4, enter. Kita seleksi misalkan ini adalah as dinding. Enter. Nah, dia bakal memberikan notasi seperti ini teman-teman. Jadi W1, W2. Nah, jadi kan kalau dinding itu ada sisi sebelah kiri dan juga ada sisi sebelah kanan. Seandainya teman-teman mau untuk disamain ya, misalkan di sini sama semua nih. Ini W1, 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 W1. Nah, terus di luarnya ini kan ada W2 ya. Di sini W2, di sini W2. Nah, untuk menyamainnya itu teman-teman bisa ke kontrol 1 di sini. Jadi untuk yang W2-nya itu teman-teman ganti W1, enter. Nah, dia bakal berubah jadi W1 gitu. Sama juga seperti ini, misalkan di sini pengen kita samain jadi W2, dua-duanya nih. Nah, jadi kita seleksi aja untuk bloknya. Terus kita masuk ke sini, W1-nya kita ubah jadi W2. Nah, kayak gini teman-teman. Terus juga untuk misalkan kita untuk merubah rotasinya. Nah, misalkan ini kan teksnya masih terbalik ya. Harusnya kan kayak gini nih. Nah, itu untuk merubahnya adalah kita ke kontrol 1 lagi. Terus di sini ada angle di sini ya. Nah, sekarang kita coba angle-nya jadi 0. Nah, sorry, ini adalah untuk yang bagian ini. Ini angle. Oh, sorry. Kita merubahnya bukan di sini. Ini adalah angle untuk teks, tapi kita merubahnya di bagian sini, teman-teman. Nah, di bagian rotation ya. Jadi kalau angle tadi itu untuk kita merubah si teksnya ini gitu. Nah, sekarang saya coba ini merubah saya coba balik ya, rotasinya jadi 180. Nah, dia bakal kebalik seperti ini. Sekarang kalau kita benerin, rotasinya kita ubah jadi 0. Nah, dia bakal kayak gini, teman-teman. Ini juga, misalkan kita mau samain dua notasi ini menjadi W1, itu teman-teman bisa ubah jadi W1 di sini. Nah, ini nggak terbatas W1 dan W2, teman-teman. Jadi tergantung dengan finishing dinding yang teman-teman desain gitu ya. Jadi ada kemungkinan ada sampai W1, W2, W3 sampai W10 pun masih ada kemungkinan gitu. Jadi ini teman-teman bisa modifikasi ulang ya. Jadi setelah kita berikan notasi finishing dinding, itu selanjutnya teman-teman bisa tambahkan keterangan lebih detail gitu. Nah, terus tadi kan kita ngebahas tentang angle ya. Nah, angle di sini maksudnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, posisi W-nya seperti ini. Nah, berbeda kan dengan yang ini. Nah, jadi kita bikinnya yang kayak gini nih. Misalnya kita mau samain. Nah, ini kita lihat dulu angle-nya. Dia angle 90-90. Sekarang kita cek di sini. Nah, dia angle-nya
90-90 juga, tapi perbedaannya adalah dia start garisnya di sini teman-teman. Nah, mungkin kita nggak ngebahas secara detail itu di sini, tapi saya bakal jelasin cara merubahnya ini gitu. Jadi misalkan sini kita ubah coba jadi minus 90 di sini. Oke, terus di sini misalkan saya coba 270 atau misalkan 0, di sini 0. Oke, 90. Kita coba misalkan 180. Terus misalkan 270. Nah, dia posisinya di sini kalau 270, di sini juga kita ubah 270 misalkan di sini ya. Nah, ini bisa teman-teman modifikasi sendiri ya untuk bagian seperti ini gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk shortcut A4. Sekarang kita masukin ke shortcut A5. A5 ini adalah notasi keterangan multileader. Sekarang kita coba ketikkan A5, enter. Nah, di sini udah ada keterangan 1, keterangan 2, keterangan 3. Seperti yang sebelumnya, ini kita bisa modifikasi di A5.txt. Jadi misalkan keterangan 1 ini adalah itu bagian misalkan keterangan potongan misalkan ya. Terus di sini ada keterangan kamar mandi misalkan. Jadi teman-teman bisa untuk apa namanya bisa definisiin sendiri ya keterangan apa yang biasa teman-teman butuhin gitu. Karena kan teman-teman pasti ada project yang berbeda, gak mesti tentang membuat gambar kerja bangunan. Teman-teman juga pasti ngerjain project yang lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaiin untuk memasukkan keterangan ini gitu. Terus misalkan di sini ada keterangan atap misalkan ya. Terus keterangan potongan misalkan di sini fondasi batu kali, terus misalkan di sini ada roof 15/20. Jadi ada item-item apa aja yang ada di dalam gambar potongan gitu ya. Di sini misalkan potongan dinding bata gitu ya, 1/4 misalkan. Oke. Terus saya contohin bagian keterangan atap misalkan di sini adalah penutup atap genteng. Terus misalkan kita kasih lagi penutup atap aspal misalkan ya. Aspal, terus misalkan di sini kita kasih lagi misalkan rangka hollow mungkin ya. Nah, ini saya contohin secara basicnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa modifikasi dengan benar nanti untuk keterangan-keterangannya ini gitu. Oke, sekarang kita close. Sekarang kita masukin shortcut A5. A5, enter. Nah, misalkan di sini ada pondasi batu kali, teman-teman bisa kasih keterangan di sini. Oke. Terus A5 lagi atau mengulang shortcut itu kalian bisa ketikkan spasi. Misalkan di sini adalah penutup atap genteng di sini. Nah, terus kita spasi lagi rangka hollow kayak gini. Nah. Oke. Nah, terus misalkan teman-teman mau sudutnya ini sama semua, itu bisa teman-teman modifikasi di bagian anotasi, terus di bagian panah bawah ini. Terus kita ke modify, terus leader structure, kita coba cek di bagian mana ya, saya mungkin ini first segment angle. Ini kita coba ke 60 mungkin ya. Nah, sekarang kita close A5. Bentar. Kita pilih penutup atap genteng di sini. Nah, dia bakal bikin keterangannya ini bakal 60 derajat terus teman. Nah, jadi kita nggak perlu nyesuaiin untuk sudutnya, jadi udah otomatis kayak gini ya. Nah, bedanya kita arahin ke kiri atau ke kanannya aja sih gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk shortcut A5. Sekarang kita contohin shortcut A6. A6 ini adalah notasi kode multileader berurutan gitu. Nah, jadi di template ini kita udah siapin untuk stylenya, jadi leader with number gitu ya. Jadi pilih yang leader with number, terus kita masukin shortcut A6. 6, enter. Nah, kode awal, misalkan kode awal adalah A gitu ya. Jadi kodenya adalah A, start awalnya misalkan 1 gitu. Nah, jadi kita bisa kasih keterangan kayak gini teman-teman. Nah, ini biasanya saya pribadi biasanya menggunakan untuk di detail WC gitu ya, detail kamar mandi khususnya. Jadi kan detail kamar mandi itu biasanya ada beberapa item untuk di kamar mandi ya. Jadi biasa kita kasih keterangan kayak gini. A6 misalkan A1 atau misalnya kita coba ganti B ya. B1 kodenya B.
Terus start awalnya kita misalkan start awal dari 3 misalkan. Nah, terus sekarang kita bisa kasih aja seperti ini. Nah, ini kenapa kegedean di sini? Nah, ini karena kita menggunakan 1:100. Jadi biasanya kalau kalau untuk detail itu kita pakai yang di 130, 120 gitu ya. Nah, tergantung dengan skalanya itu tersebut gitu. Nah, sekarang saya coba kasih lagi untuk A6. Di sini kode awalnya saya coba C di sini. Start awal misalkan saya start dari 5. Nah, kita bisa langsung dapat di sini ya C5, C6. Terus di sini TC7, C8, C9 dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa explore ini dan bisa gunain ke projectnya masing-masing gitu. Oke, selanjutnya saya akan bahas cara dimensi otomatis untuk A7. Jadi di sini ada A7, A8, A9. Ini semua untuk membuat dimensi tapi dengan cara yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda gitu ya. Oke, mungkin saya contohin untuk A7. Di sini saya coba bikin as denahnya dulu ya di sini. Saya coba bikin sesimpel mungkin untuk kita sebagai contoh aja. Oke, di sini saya coba mungkin saya masukin sedikit di sini. Oke, saya coba taruh di sini misalkan ya. 100. Oke, di sini kita masukin misalkan 3.300. Oke. Oke, mungkin sini saya mau tambahin dikit deh. Lebih 1.500 misalkan di sini. Saya rectangle ke sini misalkan ya. Nah, ini sebagai sampel aja teman-teman ya. Nah, oke. Di sini ada dimensi otomatis untuk yang A7. Jadi untuk ini untuk asnya ini kita harus buat single teman-teman. Jadi harus ini kan masih ada yang kotak, masih ada yang ini gitu ya. Nah, cuman mungkin saya cara cepetnya saya mau kasih tahu biar kita nggak melakukan exploit secara manual ya. Jadi kan yang kita butuhin itu adalah garis as yang single satu-satu kayak gini teman-teman. Nah, kalau ini kan masih ada rectangle kayak gini, ada polyline gitu. Nah, itu kita bisa modifikasi. Saya mungkin bakal sedikit loncat ya. Itu di bagian object and modify. Itu bagian bagian S9. Nah, jadi shortcutnya adalah S9. Oke, saya balikin lagi ke sini. Jadi shortcutnya adalah S9. Kita seleksi semua, enter. Nah, dia bakal jadi single satu-satu kayak gini. Oke, saya mungkin bakal langsung contohin A7. Jadi A7 adalah seperti ini cara lain. Jadi kalau cara lain ini harus kita join teman-teman. Nah, ini kan masih single nih. Cuman kita joinnya adalah satu-satu kayak gini. Nah, si J enter. Terus sisi bawah misalkan sisi samping kanan, terus sisi atas J enter. Oke, sekarang kita masukin A7. Jadi pastiin ini gabung seperti ini garisnya, tapi dia nggak join semua kayak gini teman-teman. Nah, jadi jangan di join seperti ini, jadi tapi terpisah dari kiri atas kanan bawah gitu ya. Jadi A7 enter, kita pilih sisi atas kanan bawah. Nah, dia bakal memberikan dimensi secara otomatis. Sekarang saya coba ubah skala notatifnya menjadi 1:100. Oke, nah, jadi dia bakal bikin dimensi secara otomatis seperti ini teman-teman. Nah, terus di sini kan belum kebaca nih. Nah, karena dia itu nggak bersentuhan dengan garis ini itu. Nah, jadi mungkin saya coba hapus dulu di sini. Jadi garisnya ini dia harus ada kita kasih garis bantu gitu ya. Mungkin saya coba ini ganti jadi center line. Terus saya coba kasih garis bantu di sini. Saya juga kasih garis bantu di sini ya. Terus syarat keduanya, garis bantunya ini harus menggunakan layer yang sama. Jadi saya match property scene di sini. Sekarang saya coba kasih A7 lagi. 7 enter. Kiri, atas, kanan, bawah. Nah, dia bakal memberikan dimensi di sini, teman-teman. Nah, di sini ini enggak saya berikan garis bantu. Jadi dia enggak ada dimensinya di sini ya. Nah, saya coba hapus di sini. Nah, jadi dia bakal bikin dimensi secara otomatis seperti ini, teman-teman. Oke, itu adalah untuk shortcut A7. Nah, jadi diingat lagi untuk shortcut A7 dia harus garisnya terpisah seperti ini ya. Nah, oke.
Terus untuk shortcut A8, nah sementara kalau shortcut A8 itu kita harus membuat garisnya ini join seperti ini. Nah, jadi harus tertutup atau menjadi polyline seperti ini gitu ya. Sekarang kita masukin A8, enter, terus kita pilih garis terluarnya. Nah, dan sekarang ini kenapa terjadi seperti ini gitu. Kenapa cuman sudut-sudutnya doang? Itu karena dia untuk shortcutnya ini itu menggunakan intersection teman-teman atau vertex. Jadi kalau vertex itu seperti ini. Jadi bisa kita add vertex terus kita taruh di sini. Nah, ini saya contohin untuk add vertex secara manual ya di sini. Nah, saya coba add vertex di sini misalkan. Oke, nah di sini ada vertex di sini ya. Sekarang saya coba A8, enter. Nah, dia bakal memberikan dimensi di sini karena dia ngebacanya vertex di sini. Nah, ini adalah terus gimana cara kita memberikan secara otomatis untuk vertexnya. Ini saya coba join dulu. Nah, oke. Ini saya loncat lagi ya teman-teman ke bagian object and modify untuk kita menambahkan vertex lewat intersection. Jadi kalau tadi kita menggunakan shortcut E9, sekarang kita gunakan shortcut E10 di sini. Oke, sekarang kita balikin lagi ke atas. Nah, kita gunakan shortcut E10. E10, enter. Jadi teman-teman kalau mau lihat komennya, ini bisa lihat ke bagian ini. Kita tarik ke sini ya. Nah, kita coba E10, misalkan di sini. Sekarang di sini pilih garis polyline. Nah, kita pilih garis polyline-nya. Sekarang pilih garis intersection. Jadi kita pilih garis yang ini. Terus kita enter. Nah, dia bakal memberikan vertex di setiap intersection-nya. Ini saya tutup kembali ya. Sini. Oke. Terus di sini juga, sini udah tadi ya. Sekarang saya coba S10 lagi, pilih garis polyline. Terus kita pilih garis yang ingin kita berikan bagian vertex-nya. Nah, jadi di sini udah ada vertex di sini ya. Ini juga udah ada. Nah, sekarang bagian ini kita mau tambahin vertex-nya juga, dan di sini saya mau tambahin vertex di sini. Ini saya coba copy ya di sini. Nah, sekarang saya ketikkan S10, enter, pilih garis terluar, terus saya pilih garis yang intersection. Nah, sekarang saya hapus bagian ini. Oke, sekarang saya masukkan shortcut A8, enter, saya pilih garis polyline-nya. Nah, dia otomatis bakal memberikan dimensi secara otomatis ya. Nah, mungkin di sini saya mau tambahin sedikit untuk garisnya di bagian ini ya, bagian sini. Nah, ini saya mau ketikkan S10, enter, pilih garis polyline, pilih garis intersection, enter. Nah, sekarang kita ketikkan lagi A8, enter, pilih garis polyline terluar, dan boom, dia bakal bikin otomatis dimensi secara otomatis seperti ini. Oke, selanjutnya kita contohin shortcut A9. Jadi A9 ini adalah untuk memberikan dimensi otomatis dari blok ke blok. Biasanya kalau A9 ini itu digunakan untuk yang seperti ini teman-teman. Jadi untuk dimensi yang bagian notasi seperti ini ya. Nah, ini saya coba random aja ya saya berikannya di sini. Nah, biasanya kan kalau kalian itu bikin dimensi seperti ini ya. Saya yakin kalian pasti bikinnya seperti ini. Terus DCO, DCO, DCO. Oke. Nah, kenapa nggak pakai QDIM? Karena kalau QDIM ini nggak bisa karena dia dalam bentuk blok seperti ini. Nah, kalau dalam bentuk blok dia nggak bisa QDIM kecuali kita export atau kita burst. Saya coba kita burst. Nah, baru dia bisa pakai QDIM-nya gitu. Nah, baru bisa dipakai QDIM karena ini bukan objek blok. Tapi sayangnya adalah kita menghilangkan objek blok tersebut gitu. Karena kan kita nggak pengen blok-bloknya ini terexplode gitu. Nah, jadi kita bikin kode untuk membuat shortcut A9. Jadi tujuannya untuk membuat dimensi otomatis dari blok ke blok. Itu shortcutnya adalah A9. Tapi yang perlu teman-teman tahu, untuk menggunakan shortcut A9, ini kita harus menggunakan dimension style yang kita modifikasi dulu gitu. Jadi kalau ini anotatif ya. Sekarang kita new. Kita coba bikin untuk misalkan apa ya? Misalkan anotatif tampak misalkan ya. Sekarang kita continue. Terus kita ke sini bagian line. Ini kita centang.
Oke, jadi biar dia itu nggak ada garisnya di sini. Sekarang saya coba centang di sini. Nah, dia bakal ada garis. Jadi yang perlu teman-teman tahu, ini kita harus ilangin garisnya gitu ya. Set current, close. Jadi kita masukin shortcutnya A9, enter. Kita pilih seleksi semua, enter. Tentukan letak dimensi, kita taruh di sini misalkan. Terus kita pilih yang align. Nah, dia bakal bikin secara otomatis seperti ini. Nah, tadi kenapa saya modifikasi dulu untuk dimension style-nya, karena untuk A9 ini dia base-nya itu ngambil dari base point dari blok gitu ya. Nah, berhubung sini base point-nya dari di sini, jadi kita harus menghilangkan si garis dimensinya tadi gitu. Nah, sekarang saya coba contohin seandainya kita pakai yang biasa yang nggak kita hilangin. Itu kita ketikkan A9, enter. Seleksi, kita taruh seandainya di tengah sini. Align. Nah, dia bakal ada garis seperti ini, teman-teman. Nah, ada garis seperti ini gitu. Jadi kan lumayan mengganggu, makanya tadi saya modifikasi dulu untuk dimension style-nya biar kita bisa gunakan untuk shortcut A9 ini gitu. A9, enter. Seleksi blok, enter. Pilih tentukan dimensi, align, dan otomatis dia bakal seperti ini. Terus baru kalian pakai yang dimension linear untuk bikin dimensi secara keseluruhannya seperti ini. Oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kita menggunakan shortcut A9 ini gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat atau mencontohkan shortcut A10. A10 adalah dimensi otomatis dari line ke line. Ini biasanya kita gunakan pada keterangan apa namanya, misalkan keterangan pattern gitu ya. Jadi sebagai contoh di sini saya bikin rectangle, misalkan di sini 3000. Oke. Saya coba bikin hatch dulu di sini ya. Saya coba ambil yang maybe yang user. Terus saya taruh di sini, enter. Ini saya masukkan misalkan 500 di sini. Nah, ini set origin center. Oke, kita ke properties, double hatch. Oke, nah ini kita exploit dulu ya. Oke, nah untuk ini kan kita ubah jadi line udah ya. Sekarang kita coba ketikkan shortcut A10, 10, enter. Nah, kan kita berikan seperti ini. Nah, dia memberikan keterangan dari line ke line seperti ini teman-teman. Nah, ini sorry tadi berantakan ya. Sekarang saya coba yang seperti ini. A10 kita berikan seperti ini. Nah, dia memberikannya itu dari line ke line teman-teman. Sekarang saya coba kecilin sedikit ya biar lebih enak dilihatnya. Oke. Nah, kenapa bedanya dengan QDIM? Kalau QDIM teman-teman coba aja pakai QDIM itu gak bakal bisa untuk miring ya. Nah, jadi QDIM biasanya untuk vertikal dan horizontal. Tapi kalau misalkan sisi miring seperti ini, itu kita harus menggunakan shortcut A10 ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dia membuat keterangan dimensi secara otomatis dengan cara line ke line seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini biasanya digunain pada gambar potongan, biasanya saya pakainya ya untuk membuat dimensi gitu. Oke, sekarang saya contohin untuk A11. A11 ini dimensi otomatis untuk pada gambar interior ya. Jadi pada gambar interior saya contohin misalkan seperti ini. Saya bikin sampel denahnya dulu di sini ya. Kan di sini 200 di sini. Sorry, 2000 harusnya. Itu 1800 tidak bisa sih. Di sini oke. Jadi saya bikin sebagai sampel aja di sini ya. Oke. Di sini maybe 1000. Oke. Oke. Nah, kita ketikkan A11 saja. Terus kita pilih titiknya di sini misalkan. Terus kita pilih titiknya di sini seandainya. Terus saya coba di match sini deh. Oke. Nah, ini untuk kita memberikan keterangan di interior ya teman-teman, biasanya dipakainya. Nah, jadi biar kita tahu ukuran pada gambar denah kita tersebut gitu. Saya coba ganti jadi A40 seandainya. Nah, jadi ini biasanya kita pakai untuk kita memberikan dimensi otomatis pada bagian interior ya, kalau A11 ini. Oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kita menggunakan A11 ya. Jadi untuk
kita memberikan dimensi pada gambar interior kayak gini. Oke. Selanjutnya untuk A12 ini adalah elevasi otomatis dengan cara copy ya. Ini saya coba hapus lagi. Dengan cara copy. Jadi saya coba ambil contoh misalkan yang ini ya, notasi grid elevasi. Nah, ini kita bisa gunakan shortcutnya A12 ya di sini. A12, enter. Terus pilih atribut blok. Jadi yang kalian pilih adalah bagian 0,00-nya ini. Jadi bukan yang L ini ya. Nah, jadi yang 0,00-nya ini yang kalian klik gitu. Nah, terus 12 lagi kita coba di sini. Jadi yang klik yang di sini ya. Nah, jadi dia bakal memberikan elevasi secara otomatis berdasarkan dari posisi 0,00 ini gitu. Kurang lebih seperti itu untuk yang kita elevasi otomatis secara copy. Sekarang saya contohin A13 untuk elevasi otomatis secara seleksi. Misalkan saya contohin pakai yang ini ya, seandainya saya coba yang ini. Ini saya coba copy secara manual, bebas posisinya di mana. Nah, sekarang kita masukin shortcut A13, enter. Kita pilih patokan 0,00-nya, seandainya saya pilih bagian di sini. Terus saya seleksi semua, enter. Nah, dia bakal bikin secara otomatis dari yang plus sama yang minus gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa gunain shortcut ini untuk gambar potongan, gambar tampak, dan lain sebagainya macamnya ya. Tapi yang perlu teman-teman perhatiin, yang harus diseleksi adalah bagian yang ini ya. Bagian yang 0,00-nya ini gitu. Contohnya yang ini misalkan. Nah, ini saya coba copy bebas dimanapun. Oke, di sini, sini. Nah, sekarang saya coba ketikkan A13. Terus yang saya pilih adalah bagian yang ini. Bagian yang 0,00. Terus saya seleksi semua. Saya enter. Dia bakal memberikan elevasi pada bagian elevasi tersebut gitu. Oke, itu adalah A13. Sekarang saya coba contohin untuk shortcut A14. Ini adalah urutkan atribut dengan cara copy. Di A14 mungkin seperti ini ya. Saya coba contohin notasi lantai misalkan. Saya copy dulu di sini. Kita ketikkan shortcutnya A14, enter. Pilih blok dengan atribut, kita pilih di sini. Terus kelipatannya, kita kelipatan 1 aja. Terus tentukan base point, kita taruh di sini. Nah, dia bakal bikin F2, F3, F4, F5 gitu. Terus sekarang kita coba, seandainya startnya dari F2. Sekarang kita coba A14, enter. Pilih bloknya, terus kelipatannya kita coba 2. Nah, kita pilih base pointnya, kita pastiin di geometric center ini. Nah, dia bakal bikin jadi F4, F10, F8, F6, F12 gitu dengan kelipatan 2 ya teman-teman. Oke, itu adalah urutkan atribut dengan cara copy. Sekarang kita coba urutkan atribut dengan cara seleksi. Ini biasanya kalau cara seleksi, kalau yang ini biasanya notasi lantai atau notasi material ya. Saya coba A14 dulu deh. A14 untuk notasi material. Nah, A14 kita pilih di sini. Terus kelipatan 1. Oke, base point. Nah, dia bakal bikin secara berurutan untuk bloknya ini gitu. Nah, terus yang untuk atribut dengan cara seleksi, ini biasanya kita gunakan pada gambar grid seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita bisa copy seperti ini ya. Oke, sekarang kita A15, enter. Kita seleksi di sini biasanya ada ini notifikasinya di sini ya. Nah. Oke, kita A15, seleksi objek, saya seleksi semua, enter. Nah, di sini ada pilih arah horizontal atau vertikal. Ini karena ini adalah horizontal, jadi kita pilihnya yang horizontal. Terus angka awalnya seandainya kita coba dari A, enter. Nah, dia bakal bikin dari A, B, C, D, dan seterusnya gitu. Begitu juga untuk yang vertikal. Sekarang saya coba ini ubah ke vertikal. Terus untuk yang atributnya ini saya coba ubah angle text-nya jadi 0. Sorry, 180. Ini saya coba copy ke atas ya di sini. Ini adalah untuk yang vertikal, teman-teman bisa coba A15. Seleksi vertikal terus angka awalnya 1 seandainya. Nah, dia bakal bikin grid 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi ini bisa digunakan A15 ini untuk kita bikin grid biasanya. Terus di sini adalah A16. A16 ini adalah mengatur jarak dimensi ke objek, teman-teman. Jadi mengatur jarak dimensi ke objek itu maksudnya adalah seperti ini. Jadi kita contohkan bikin denah seperti ini ya.
garis center seperti ini. Oke, saya coba bikin secara manual dulu di sini ya. Ini A75. Saya coba skala 1:100 di sini. Oke. Ini kayak kelamaan deh. Saya coba langsung ini aja ya. Langsung pakai shortcut A7. Oke, kita join. Sorry nih, ini kelewatan nih kayaknya. Oke. Oh, ini garisnya nggak lurus ya. Oke, jadi mungkin kita coba stretch di sini. Nah. Oh, ternyata yang benar adalah yang ini ya. Oke, ini saya coba stretch dulu karena posisinya masih belum benar di sini. Oke. Saya coba join di sini sekarang kayak A7. Kita pilih aja di sini. Oke, nah, kalau pakai A7 kan otomatis dia udah benar ya seperti ini ya, teman-teman. Maksudnya jarak dimensi ke objeknya itu udah benar gitu. Nah, sekarang kita coba untuk kita modifikasi yang seperti ini. Nah, oke, ini kita taruh di sini seandainya ya. Ini kita taruh ke sini, kita tariknya ke sini gitu. Jadi seandainya teman-teman mendapatkan dimensi yang berantakan seperti ini. Nah, ini saya coba berantakin dulu ya sisinya. Mungkin saya taruh di sini. Nah, ini untuk memperbaikinya itu kita bisa gunakan shortcut A16. Jadi kita ketikkan A16 dulu. Nah, sekarang kita masukkan jarak dimensinya. Seandainya kita masukin jarak dimensi itu 500 ya. Terus baru kita pilih untuk dimensinya ini. Kita enter. Nah, dia bakal bikin secara otomatis memperbaiki posisi jarak dimensinya itu. Sekarang kita masukkan lagi untuk shortcut A16-nya. Kita masukkan, kalau tadi 600 atau 500, saya lupa berapa masukin ya. Ini 500. Oke, A16 berarti kita masukin jarak 1000 untuk dimensi yang posisi kedua ini. Terus kita enter. Nah, dia bakal memberikan jarak dimensi secara otomatis, jadi kita bisa memperbaiki untuk posisi jarak dimensi ke objek seperti ini gitu. Oke, selanjutnya adalah A17 itu mengatur extend line dimensi. Jadi A17 ini itu digunakan untuk memperbaiki dimensi, teman-teman. Nah, spesifiknya ini bakal saya contohin di sini gitu. Saya coba ini untuk sebenarnya untuk yang A17 itu digunakan untuk memperbaiki pada saat kita membuat denah dengan dimensi dan grid yaitu B3. Saya coba contohin di sini langsung B3 ya. Saya bikin di sini. Bentar. Nah, nanti kita bakal kasih tahu juga cara penggunaan untuk kategori B ini ya. Oke. Seleksi di sini. Nah, oke, ini kita ketik 100. Nah, jadi kalau kita menggunakan denah dengan dimensi B3, ini biasanya dimensinya ini nggak muncul seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi yang muncul bagian ujung doang, tapi yang di sini nggak muncul nih. Nah, jadi untuk memperbaikinya itu kita menggunakan shortcut A17 di sini, 17 enter. Terus kita pilih dimensinya di sini, ini dan ini ya, misalkan. Terus kita letakkan di sini. Nah, lagi kita pilih dimensinya, enter. Terus kita taruh di sini. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ini digunakan untuk kita memberikan mengatur extend line dimensi ya. Nah, spesifiknya ini biasanya kita gunakan pada saat kita menggunakan shortcut B3 tadi ya. Nah, ini jadi A17 tadi untuk mengatur extend line dimensi. Sekarang saya contohin untuk shortcut A18 yaitu mengatur teks multi-leader. Jadi saya coba bikin multi-leadernya dulu ya di sini sebagai sampel, atau ini kita ganti dulu jadi anotatif. Sekarang saya coba bikin multi leader dengan menggunakan A5 ya. 5 di sini. Misalkan keterangan atap. Oke. Atap, penutup atap genteng misalkan di sini. Nah. Jadi kan biasanya berantakan seperti ini ya, teman-teman ya. Oke.
Sini mungkin kita tambahkan lagi pondasi batu kali mungkin di sini ya. Nah, terus untuk merapikannya ini kita bisa dengan shortcut A18. Oke, kita seleksi semua multi leadernya. Terus kita pilih multi leader patokan. Seandainya saya pilih yang di sini untuk sebagai patokan. Nah, jadi dia bakal merapikan seperti ini teman-teman. Nah, jadi ada dua versi cara merapikannya. Jadi yang pertama, ini kita seleksi dulu di sini ya. Sekarang kita pilih di sini justify-nya adalah left. Sekarang kita coba ganti menjadi right. Nah, sekarang kita coba lagi A18, enter. Seleksi semua, enter. Kita pilih patokan. Nah, dia bakal merapikan pada bagian teks gitu ya, seperti ini. Nah, sekarang saya coba ulang. Nah, ini kita ganti menjadi right di sini. Oke, kita ketikkan shortcut A18, enter. Seleksi semua, pilih patokan. Seandainya kita pilih patokan yang di sini. Nah, dia bakal merapikan seperti ini, teman-teman. Itu adalah shortcut A18. Sekarang kita contohin untuk shortcut A19. Jadi A19 ini ada dua ya, teman-teman. Jadi ada A19A dan juga ada A19B. Jadi A19A ini untuk menggabungkan dimensi. Jadi saya coba contohin di sini dulu. Mungkin saya langsung bikin dimensinya aja kali ya. Dimensi seperti ini. Nah, biasanya kalau dimensi kan ada seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah kita coba contohin untuk menggabungkan dimensi ya. Jadi shortcutnya adalah A19A. Sorry, A19A. Oke, kita pilih dimensi pertama, pilih dimensi kedua. Nah, dia bakal menggabungkan dimensi. Sekarang kita pilih dimensi pertama, dimensi kedua. Pilih dimensi pertama, pilih dimensi kedua. Nah, dia bakal menggabungkan dimensi seperti ini, teman-teman. Terus A19B itu untuk memisahkan seperti ini. Pilih dimensi, tentukan titik pisah. Misalkan titik pisahnya ada di sini. Oke, jadi dia bakal memisahkan seperti ini, teman-teman. A19B. Terus patokannya misalkan di sini. Nah, jadi dia bakal memisahkan seperti ini. Nah, terus kita gabungkan lagi. Seandainya kita ingin gabungkan, kita ke A19A. Kita gabungkan yang ini dan ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki pada proses penggambaran denah biasanya. Jadi saya langsung contohin A19A dan A19B gitu ya. Sekarang yang terakhir di bagian sini ada A20, yaitu copy text special. Jadi copy text special ini adalah kita bisa mengcopy teks yang udah kita bikin gitu, teman-teman. Sebagai contoh di sini saya bikin misalkan di sini ada description misalkan di sini ya. Nah, sebagai contoh saya punya deskripsi di sini misalkan copy text special, saya kasih nama copy text special, apply, oke. Sekarang saya ketikkan A20, enter. Sekarang pilih teks untuk di copy. Saya pilih teks ini, terus pilih teks di sini. Nah, dia bakal mengcopy teks apapun yang ada di atribut ini, teman-teman. Jadi saya coba A20 lagi. Sekarang saya pilih misalkan di sini F1. Sekarang di sini saya pilih yang multiple. Nah, ini saya seleksi semua, enter. Dia bakal berubah jadi F1 gitu. Jadi ada dua opsi di sini ya. Jadi bisa yang single dan juga bisa yang multiple. Sekarang saya coba A20 lagi. Saya ambil yang drawing title di sini, pilih teks tujuan misalkan di sini. Nah, di sini dan di sini. Sekarang saya coba A20. Saya pilih yang mana ya? Saya coba bikin yang baru. Misalkan di sini adalah AutoCAD Magic Tools, apply, oke. A20, enter. Pilih teks untuk di copy, kita pilih, terus kita pilih yang multiple di sini. Sekarang kita coba seleksi semua di sini, enter. Jadi semua teks ini bakal mengikuti apa teks yang ingin kita copy tadi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kita menggunakan AutoCAD Magic Tools pada bagian kategori dimensi dan anotasi. Jadi di video selanjutnya nanti bakal dijelasin cara menggunakan AutoCAD Magic Tools untuk kategori komponen bangunan. Thank you.